Shalom. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami agar mampu menerima dan melakukan firman-Mu itu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema dari khotbah hari ini adalah tentang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang diambil dari Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan, menurut Rasul Paulus, adalah Yesus Kristus itu sendiri. Penyelamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah ajaran keselamatan yang diajarkan atau dijelaskan dan diberitakan Paulus dalam kitab Roma. Dari pengertian Paulus dapat disimpulkan bahwa Kristus adalah pemberi keselamatan yang tak terbeli. Keselamatan juga adalah kasih karunia semata yang hanya dari Allah Bapa. Lalu tangan untuk meraih keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Karena Tuhan pemberi keselamatan itu senantiasa melihat, memantau semua kehidupan kita. Sifat-sifat keselamatan yang pertama, tidak pasif, tidak sebatas label, tidak sebatas kata-kata, tidak sebatas khotbah, tidak sebatas teori, dan tidak sebatas objek penelitian. Dari sifat-sifat keselamatan, tentu ada tanda orang yang menerima keselamatan. Yang pertama, tidak malas. Cinta hidup bersih dan rapi, dapat dipercaya, kreatif, inovatif, produktif, dan yang terakhir, bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan karakter kreatif? Karakter kreatif merupakan kemampuan seseorang mengembangkan ide-ide baru dan mampu melihat peluang dalam setiap masalah. Orang yang kreatif tidak melihat sebuah persoalan atau masalah menjadi beban yang memberatkannya, tetapi mampu mengubah persoalan atau masalah itu menjadi peluang atau kesempatan berbuat sesuatu yang baik. Terus, apa itu yang dimaksud dengan karakter inovatif? Karakter inovatif merupakan penerapan solusi-solusi kreatif terhadap banyak masalah, atau berlomba-lomba membuat solusi kreatif lalu menerapkannya. Kedua karakter tersebut adalah respon yang harus kita miliki saat menghadapi situasi atau masalah apapun dalam hidup. Seperti kisah keledai dan sumur tua. Suatu hari, keledai seorang petani jatuh ke dalam sumur tua yang sudah kering dan terbengkalai. Si petani mencoba berbagai cara agar bisa mengeluarkan keledai itu dari sumur, namun semua cara yang dia lakukan ternyata sia-sia. Karena khawatir suara ringkikan keledai itu mengganggu kenyamanan tetangganya, dan agar sumur tua itu tidak memakan korban berikutnya, si petani memutuskan menutup sumur tua itu dan mengubur si keledai di dalamnya. Si petani pun mengundang para tetangga untuk membantu memasukkan kerikil, tanah, dan apapun ke dalam sumur terbengkalai itu. Mereka semua mengambil sekop dan mulai memasukkan tanah dan kerikil ke dalam sumur. Pada awalnya, ketika keledai menyadari bahwa dia akan dikubur hidup-hidup, keledai itu meringkik dengan sedih. Setelah beberapa lama, tidak terdengar ringkikan dari keledai. Awalnya, si petani dan tetangganya menganggap si keledai sudah terkubur, namun saat mereka melihat ke dalam sumur, mereka terkejut karena si keledai masih hidup
dan malah sudah berada di dekat mulut sumur. Hal ini terjadi karena setiap tanah, kerikil, ataupun kotoran dilemparkan ke punggung si keledai menggoyangkan tubuhnya sehingga tanah, kerikil, dan kotoran itu jatuh ke bawah kakinya. Tanah, kerikil, dan kotoran itu dia injak sehingga membuatnya semakin tinggi dan mencapai mulut sumur. Tidak beberapa lama kemudian, keledai itu keluar dari sumur dengan selamat. Kita bisa belajar dari kisah keledai dan sumur tua itu. Hidup ini penuh cobaan, godaan, hinaan, kekecewaan, difitnah, dianiaya, dan kegagalan. Semua itu terasa sangat menyakitkan. Saat kita terjatuh, hendaknya kita sadar dan menenangkan diri, kemudian merespon dengan belajar berpikir kreatif dan inovatif, menjadikan kegagalan tersebut sebagai peluang untuk bangkit dan berbuat sesuatu yang baik. Terutama di zaman sekarang yang sangat bergantung pada teknologi yang berfokus pada ide yang kreatif dan inovatif. Sebagai orang Kristen, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak fokus kepada masalah saja, tetapi fokus kepada Tuhan saja. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi sembari mencari cara untuk keluar dari masalah, kita juga perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Karena bersama Dia kita akan mampu menanggung semua permasalahan dalam hidup ini. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala